Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Demikian juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa News TV di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Nah, sekarang Kiai sudah bersama dengan kita. Saya ingin menyapa Kiai terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu dalam kondisi yang saat ini Kiai ya? Alhamdulillah, harus selalu bersyukur. Masya Allah. Karena masih bisa kita syukuri, banyak yang masih kita syukuri dari nikmat Allah ini, Mas Agus. Ya, walaupun di tengah-tengah COVID ini tetap Ya. juga kita tidak boleh lepas dari bersyukur Kiai ya? Ya, harus. Karena masih banyak nikmat Allah yang bisa kita syukuri. Masya Allah. Baik. Nah, pemirsa, kali ini kita akan mengangkat tema kita, yaitu masjid sebagai pusat peradaban Islam. Ya. Nah, ini suatu tema yang menarik, bagaimana kita menempatkan posisi masjid dan bagaimana kemudian kita itu memakmurkan masjid. Nah, seperti apakah itu, kita akan langsung saja mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Kiai kita, dan kita akan mengambil dari kitab Minhajul Arifin ya Kiai ya. Silakan Kiai. Baik. Terima kasih Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, berbicara tentang masjid ya. Masjid ini merupakan tempat yang istimewa di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak mudah untuk bisa memakmurkan masjid. Ya, Kiai. Bagaimana sekiranya masjid itu menjadi pusat kegiatan dakwah, Ya. masjid bisa menjadi pusat kegiatan ibadah, Ya. dan masjid menjadi pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam Al-Quran diterangkan, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, yang meramaikan masjid itu bukan orang sembarangan, Mas Agus. Dikatakan mereka yang mampu memakmurkan masjid adalah hanya orang mereka orang yang beriman kepada Allah. Wah, spesifik banget. Spesifik banget. Jadi kalimatnya itu didahului oleh innama. Ya. Kalau kita berbicara ilmu nahwu itu namanya adatul hasri. Untuk mengatakan hanya yang bisa memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, dan mereka yang mengerjakan salat, wa ataz zakah, dan mereka yang bisa menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah dikatakan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kita berharap mereka itu termasuk orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Agus, berbicara masjid, Ya. pertama kali di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Madinah, yang dihadirkan pertama kali adalah masjid. Ya. Kemudian Rasulullah juga mendirikan pasar. Tapi masjid sebagai hal yang utama yang didirikan oleh Rasulullah. Ada Masjid Kuba, ada Masjid Nabawi. Kan ya. Karena apa, saudara-saudara sekalian, memang secara khusus Kanjeng Nabi mengingatkan begini. Man bana masjidan lillah. Barang siapa membangun masjid, mendirikan masjid, memakmurkan masjid lillah, garis bawah ini, ya. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bangunan istana yang indah besok di dalam surga. Masya Allah. Semoga saya sama Mas Agus dan jamaah
bisa membuat masjid. Amin. Amin, amin. Paling Allah. tidak Amin. menjadi marbot masjid. Jadi menjadi pengurus masjid dan marbot masjid ini orang pilihan, Mas Agus. Orang pilihan. Misalnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah begini menyampaikan, "Idza ahabballahu abdan," apabila Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap seorang hamba, ja'alahu qayyima masjidan, maka Allah akan menjadikan orang ini sebagai pengurus masjid, marbot masjid, penjaga masjid. Tapi sebaliknya, wa idza abghadahu ja'alahu qayyima hammam. Allah Ta'ala apabila benci, marah kepada orang tersebut, maka dia akan menjadi petugas penjaga tempat kemaksiatan. Masya Allah. Maka berbahagialah para pengurus masjid yang melayani rumah-rumah Allah yang kita kenal dengan Baitullah di muka bumi ini adalah masjid. Mas Bagus. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini saya ingin memberi sebuah pemahaman. Ternyata masjid ini bisa dijadikan sebuah media untuk membangun peradaban Islam dan umat Islam. Khusus kepada para pengurus masjid yang menjaga masjid dan melayani masjid, harusnya mempunyai program yang bagus lah. Namun demikian ternyata kita ini sering sudah melakukan doa, di mana doa itu isinya bisa dipraktekkan, bisa diaplikasikan ke dalam program masjid. Ya. Misalnya doa begini, Mas Agus. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Benar ya? Amin. Pernah hafal kan? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin dengan doa ini hafal ini. Wa afiyatam fil jasadi wa ziyadatam fil ilmi wa barakatam fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ini para kiai, para ustadz biasanya kalau setelah sholat doa ini. Ya. Baik di masjid, di musola. Mas Agus hafal kan? Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi isinya begini, Mas Agus. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, saya mohon kepadamu keselamatan dalam masalah agama. Nah, ini bisa jadi program masjid ini. Bagaimana sekiranya di masjid itu berisi tentang kegiatan taklim, kegiatan pengajian. Bagaimana sekiranya ibadahnya orang nyaman. Ini teraplikasi dalam sebuah kegiatan setelah kita berdoa. Bagaimana agama kita ini selamat. Ya. Yang nomor 2, wa'afiyatam fil jasadi. Mohon kepada Allah kesehatan jasad kita, jasmani kita. Nah, masjid itu bisa buka klinik. Bisa, Mas Agus. Termasuk juga bagaimana sekiranya pengurus masjid berpikir tempatnya itu bersih, sujudnya itu tidak berdebu tempatnya. Bagaimana sekiranya kesehatan terjaga. Ini bagian mengaplikasikan doa yang dipanjatkan kepada Allah berupa wa'afiyatam fil jasadi. Ada juga wa ziyadatam fil ilmi. Ya Allah, mudah-mudahan kita bertambah ilmunya, kan begitu kan? Itu artinya kita memohon kepada Allah dan bisa diaplikasikan ke dalam masjid berupa kegiatan taklim remaja, taklim ibu-ibu, taklim bapak-bapak, kegiatan anak-anak sekiranya mereka itu bertambah ilmu. Artinya masjid sebagai pusat peradaban dan masjid tempat nasyrul ilmi, tersebarnya ilmu. Nah ini bisa diaplikasikan. Sebenarnya doa itu bisa teraplikasikan di dalam program masjid. Ini khusus ya, khusus bagi pengurus masjid. Sehingga kita bisa mengatakan ke depan, dari masjidlah kemudian peradaban Islam terbangun. Malah di sini ada kalimat wa barakatam fir rizqi. Ya Allah, berilah kami keberkahan di dalam rezeki. Aplikasikan dengan cara apa? Bagaimana sekiranya masjid misalnya punya toko yang menyiapkan kebutuhan jamaah berkaitan dengan alat ibadah dan lain sebagainya. Sehingga rezekinya menjadi barokah. Lah ini diaplikasikan ke dalam program. Para jamaah sekalian, kita hanya tahu biasanya Mas Agus kalau di masjid itu ya ada kurung batang gitu ya. Ujung-ujungnya kematian kewajiban itu ya, kewajiban. Tapi memang harus.
baik pra kematian maupun setelah kematian, Ya. masjid juga harus berperan. Hal-hal semacam ini memang kita tetap berpikir global, Ya. berpikir besar, tapi tindakan lokal. Harus nyata apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat terhadap masjid ini. Para jemaah sekalian, apalagi secara khusus Mas Agus, kalau kita ini harusnya di saat kita masuk masjid ini harus mempunyai sebuah perasaan yang diterangkan di dalam kitab Minhajul Arifin begini Mas Agus. Ya. Fa'idha balagta, apabila kau sudah sampai babal masjid, di pintu masjid, harus mempunyai sebuah perasaan begini. Fa'lam annaka qasadta baita malikin azim. Anda sedang bermaksud untuk silaturahim, mampir masuk ke rumahnya rajanya raja. Raja yang agung. Harus punya perasaan begitu. Saya sedang mau masuk ke rumah rajanya raja. Kalau sudah punya perasaan begini, maka saudara-saudara sekalian, kita harus mempunyai sikap yang benar. Kita tahu seorang raja, seorang pemimpin besar, dia tidak akan menerima kecuali orang yang at-tahir, orang yang suci. Suci bajunya, suci badannya, suci hatinya. Wala yas'adu ilaihi illal khalis. Tidak akan bisa masuk ke dalamnya kecuali niatnya ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu begini, insya Allah kita akan hormat kepada masjid. Kita akan ta'zim kepada masjid yang kita kenal sebagai Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas Agus. Masya Allah. Jadi masjid itu bukannya sekedar bentuk fisiknya kayaknya. Iya, iya. Mungkin kalau kita bicara mengenai peradaban bagi pengurus-pengurus masjid apalagi yang kecil kayaknya apa mungkin kayaknya apa nggak kegedean gitu. Nah, barangkali ini yang perlu ditekankan lagi ya, Kiai. Ya, itulah yang saya sampaikan bahwa apa yang kita pikirkan Ya. tentang global, tentang keinginan besar, teraplikasikan ke dalam kegiatan yang nyata, ke dalam kehidupan masyarakat. Ya. Yakni berupa kegiatan di musola maupun di masjid. Hmm. Apa yang saya sampaikan tadi bisa teraplikasikan dari situ. Ya. Karena apa? Karena sesuatu yang besar tentu dimulai dari yang sesuatu kecil. yang kecil. Baik, Kiai, nanti akan kita lanjutkan kembali. Nah, pemirsa, barangkali ketika Anda sedang jalan ya, menyusuri ingin barangkali dari Jakarta, ingin pulang kampung, seringkali ada orang mengatakan, mampir masjid dulu dong. Ngapain? Nggak tuh cuma buang air kecil doang gitu. Nah, sungguh sangat disayangkan. Ya, Boleh ya. saja buang air kecil, tapi ingat setelah itu ada hal penting lagi yang bisa kita lakukan. Entah itu sholat, bermunajat, karena tadi bahwa yang namanya masjid itu adalah rumah Allah. Nah, semoga saja kita ini memiliki sikap ya yang memang luar biasa juga terhadap masjid. Baik, nanti akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, setelah ini kita akan mengundang tamu kita. Beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.